Ketika tepat tengah malam, arwahnya akan berhenti di tengah jembatan dan menghilang. Mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor-horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Nah aku mau tanya nih Dok, menurutmu kelinci itu gimana? Lucu, Lucu, imut, gemesin. menggemaskan, pengen pelihara nggak? Pengen lah. Oh iya, aku baru inget dulu Adu pernah melihara kelinci waktu kita bocil ya. Terus kita suka ajak main di pasir-pasir gitu. Kalau menurutku kelinci itu keimutannya setara dengan kucing. Nah gimana jadinya kalau kalian itu di jalan ketemu kelinci tapi kelincinya nggak imut, nggak ngegemesin, tapi malah menyeramkan, creepy, menakutkan, atau bahkan membahayakan. Nah ngomongin tentang kelinci yang creepy itu tadi, di sini kita akan membahas Bunnyman atau manusia kelinci. Ya seperti badut-badut di taman hiburan. Mungkin itu kedok ya, menutupi itunya. Menutupi identitas aslinya. Kalau aku itu kayak gitu ya. Jadi rata-rata kayak gitu. Iya, jadi inget itu yang bermuka anjing. Ya. Jonathan Galindo. Bener. Dia juga gitu kan. Nah langsung aja mungkin di sini kita akan menceritakan sebuah creepypasta, cerita-cerita seram mengenai si Bunnyman ini. Yang tentu aja dia bukan kelinci beneran ya, melainkan manusia yang udah gila alias psycho. Ambil snack kalian atau minuman-minuman kalian untuk menemani kalian menonton video ini. Eits, bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya karena kalian bisa saja Ngumpul di celana. Sebelumnya bagi kalian yang belum tahu, kita kasih sedikit dulu tentang siapa sih Bunnyman itu. The Bunnyman merupakan sebuah urban legend yang mana dia ini adalah seorang pria psycho yang selalu menggunakan pakaian atau kostum kelinci berwarna putih, dan juga dia identik atau sering membawa yang namanya tak. Usut punya usut, sebagian besar di daerah Virginia, Amerika Serikat, ia dikenal sebagai hantu yang suka nakut-nakuti anak-anak. Ya gimana anak-anak nggak takut, karena tampilannya itu sangat-sangat menyeramkan. Jujur aku juga takut ya, serem. Ketemu lah ya. Cuma begegek di pohon pisang gitu kan, apalagi di jendelamu gitu, sambil gini kan, nggak lucu itu. Tetapi di DC, Distrik Columbia, Washington, ibu kotanya USA, ia disebut-sebut sebagai pembunuh yang sangat sadis. Nah itu dia tadi sedikit tentang Bunnyman ya. Kita tahu bukan kelinci ya. Ya kali kelinci kayak gini. Kelinci apaan ini? Udah langsung aja kita ceritakan kepada kalian mengenai creepypastanya Bunnyman. Bisa asli, bisa enggak. Tapi kayaknya ini cuma cerita-cerita fiktif belaka yang ditujukan untuk menakut-nakuti. Creepypasta The Bunnyman atau manusia kelinci. Usut punya usut, awal mula kisah ini dimulai pada tahun 1931. Setelah banyak kasus pembunuhan terjadi, kita dapat melihat arsip yang mencatat semua kejadian Bunnyman di perpustakaan Old Clifton di kota Clifton, Virginia Utara, Amerika Serikat. Apa yang akan kita lihat di sana merupakan kejadian yang sebenarnya. Semua penduduk yang tinggal di Clifton meyakini bahwa semua itu benar-benar pernah terjadi. Konon, ada sebuah jembatan di daerah tersebut yang merupakan jalur terobosan yang menuju jalur kereta api ganda, di mana jalanan tersebut dikelilingi dengan hutan yang lebat dan jalanannya itu berkerikil, geronjal-geronjal. Kalau naik bebek, bokongnya sakit, diputusin pacar. Kalau naik KLX, tambah sayang. Widih. Wow, amazing. Pada tahun 1903, terdapat sebuah rumah sakit jiwa yang berada cukup terpencil di daerah Clifton. Setelah perang saudara berakhir, yang mana periode perangnya ini antara tanggal 12 April 1861 sampai 9 April 1865. Banyak penduduk yang menetap di wilayah itu, yang kemudian daerah tersebut
tumbuh dengan populasi 300 jiwa. Clifton merupakan kota yang sangat kecil. Namun demikian penduduk merasa terganggu dengan adanya rumah sakit jiwa tersebut, yang mana RSJ itu hanya berjarak beberapa mil dari tempat tinggal mereka. Sehingga warga di kota itu membuat petisi agar rumah sakit itu dipindah tempatkan. Ada sesuatunya ya, ngeri ya, angker. Usut punya usut, petisi dilayangkan. Kemudian didirikanlah sebuah rumah sakit baru yang kemudian lebih dikenal sebagai Lorton Prison Facility, fasilitas penjara Lorton. Kemudian pada musim gugur tahun 1904, beberapa napi dipindahkan menuju Lorton menggunakan bus. Entah kenapa ketika dalam perjalanan bus itu naas menabrak pohonan. Sebagian napi yang ada di dalam bus itu terluka. Namun, ancaman muncul mengingat napi tersebut banyak yang melarikan diri ke dalam hutan. Muncul ya? Kabur ya. Pada pagi harinya, penyelidikan dan pencarian oleh polisi dilakukan. Yang mana itu dilakukan untuk mencari para napi yang kabur tadi. Waktu pun berlalu beberapa minggu setelah kejadian ini terjadi. Yang udah dicari-cari itu tadi berhasil ditangkap kembali. Tapi ada 2 orang yang masih buron, DPO. 2 orang itu adalah Marcus E. Wolster dan Douglas J. Griffon. Maaf kalau salah sebut. Selama dalam pencarian, polisi menemukan banyak sekali kelinci yang mati. Dan nampaknya kelinci-kelinci itu matinya bukan tanpa sebab, tapi kayak ada yang habis memakannya dan nyabik-nyabik dengan cara yang mengerikan. Dan ini belum. Akhirnya polisi itu menemukan Marcus dalam keadaan yang udah enggak bernyawa. Si Marcus ini ditemukan di sekitar Fairfax Bridge Station, atau yang sekarang dikenal dengan jembatan Bunnyman. Semoga nggak ada bridge wormnya ya. Usut punya usut, polisi kemudian menemukan alat buatan tangan yang berupa yang mana iau itu terbuat dari batu dan pegangan dari kayu. Polisi enggak memperdulikan sebab kematian atau bagaimana pria ini tewas. Kemudian mereka memberikan julukan kepada Marcus ini sebagai Bunnyman atau si manusia kelinci. Tapi terus nggak dipekerjakan di pasar malam loh ya. Di kemudian hari, polisi tersebut menyadari bahwa mereka keliru untuk memberikan julukan tersebut kepada orang ini, si Marcus. Dan seharusnya mereka memberikan julukan itu kepada orang lain. Dalam usaha mencari napi yang lainnya yang masih belum ketemu itu tadi yang namanya Douglas, kayak nama pesawat ya? Ya nggak sih? Polisi-polisi itu semakin menemukan bangkai kelinci. Wah. Dari situlah akhirnya julukan Bunnyman ini diberikannya kepada Douglas. 3 bulan telah berlalu. Pencarian itu telah dihentikan pada 7 April 1905. Semua orang menganggap bahwa Bunnyman ini pastinya udah tewas ataupun udah kabur ke daerah lainnya. Karena ya udahlah ya wis, paling ya wis adoh kok ini udah jauh dari sini. Terus penduduk pun melanjutkan kehidupannya masing-masing seperti biasanya. Udah normal ya, udah nggak geger lagi. Udah hilang dia, pikirnya begitu. Usut punya usut, pada bulan Oktober di tahun 1905, penduduk tiba-tiba menemukan banyak sekali bangkai kelinci yang berceceran di mana-mana. Dan hal tersebut mulai membuat para penduduk itu jadi resah lagi. Wah, badek-badek apa ini? Kemudian hingga tiba perayaan malam Halloween, yang seperti biasa anak-anak muda merayakannya di jembatan untuk berpesta dan melakukan hal lain-lainnya selayaknya kaula muda seumuran mereka di tahun 1900-an. Hai para pemuda. Hingga malam berlalu, hampir mendekati tengah malam, yang mana pada saat itu sebagian besar anak muda udah pulang, yang hanya tersisa 3 orang dari mereka, yang mana mereka ini sedang duduk-duduk di jembatan. Wah, kopdar ya. Tapi bukannya pulang ke rumah, keesokan harinya mereka bertiga ini ditemukan udah nggak bernyawa. Leher mereka tampak seperti menganga. Taulah menganga itu diapain? Menggunakan alat yang sama yang ditemukan bersamaan ditemukannya dengan mayat napi buronan yang kabur. Oh, yang sebelumnya tuh tadi ya, yang batu terus. Berarti itu no? Iya. Enggak hanya itu aja. Nampaknya semua korban itu tadi telah
belah dadanya dengan pola irisan yang sama. Dan selanjutnya Bunnyman ngantuk ayat anak-anak muda itu tadi di jembatan. Dan mereka ini ngantungnya di ujung jembatan. Berarti di pas terowongan-terowongannya itu ya. Wah, udah. Jadi pas ada mobil atau kendaraan lewat itu langsung dan langsung kena kaca depannya. Hal ini terjadi di Halloween 1905. Setelah kejadian itu penduduk nggak mendengar apapun selama 1 tahun. Berarti ini nanti kembali lagi gitu. Setahun balik lagi, setahun balik. Kok kayak Pennywise ya? Pennywise kan setiap berapa puluh tahun sekali tau. Oh ya. Kayaknya 20 tahun sekali dia bangun terus mencari anak-anak gitu kayak si Pennywise. Usut punya usut, Halloween 1906 segera tiba. Para penduduk banyak yang masih mengingat kejadian di tahun lalu, tahun 1905. Kejadian di jembatan itu, jembatan The Bunnyman. Pada Halloween tahun 1906, 7 remaja memutuskan untuk tetap tinggal di jembatan itu. Kok nggak belajar dari yang sebelumnya ya? Nekat. Oh, mungkin karena ada setahun nggak ada apa-apa lagi. Ada. Nah, mereka ini tetap tinggal di sana, tetap melakukan perayaan Halloween tapi dengan cara mereka sendiri. 6 remaja berada di jembatan, sedangkan 1 remaja lainnya yang bernama Adrian Hatnala temanku memutuskan untuk berada cukup jauh, stay away dari jembatan itu, berharap bisa menyelamatkan diri jika kejadian di tahun sebelumnya itu terjadi lagi. Wah, ini udah aware ya. Kemudian si Adrian itu melihat cahaya yang redup-redup gitu, perpet-perpet remang-remang di jalur kereta api sebelum tengah malam. Dan kemudian cahaya itu berhenti tepat di atas jembatan The Bunnyman. Kemudian berubah seperti kilatan cahaya, celap-celap, yang tiba-tiba cahaya itu langsung ke bawah jembatan, langsung seret. Si Adrian ini kemudian mendengar teriakan-teriakan yang mengerikan, yang dia yakin itu berasal dari teman-temannya yang ada di bawah jembatan. Dan teriakan itu berlangsung sangat singkat, jadi cuma wah gitu, tapi ngeri. Adrian menyaksikan semuanya dalam kengerian ketika ke-6 temannya ini ngantung di jembatan. Motifnya sama, yang mana itu seperti sebelumnya ya, kejadian tahun 1905. Adrian merasa sangat ketakutan dan langsung berlari menuju pemukiman dan menceritakan semua kejadiannya ke penduduk. Tapi sayangnya nggak ada seorang pun yang mempercayai ceritanya. Bahkan akhirnya si Adrian inilah yang dituduh sebagai pelakunya. Serba salah ya. Sana nanti ikut di itu, dia ngasih tahu malah bilang hoax. Gimana sih ini? Malah ketangkep malah. Iya kan udah dituduh, berarti wah langsung diarak ya. Nah, setelah itu dia ditangkap dan dibawa ke rumah sakit Lorton. Padahal nggak apa-apa loh. Selanjutnya pada tahun 1913, kejadian yang sama terulang kembali. Kali ini korbannya berjumlah 9 orang. Nambah lagi. Kejadiannya sama di malam Halloween juga. Adrian masih terkurung di Lorton. Loh. Langsung madeg tuh warga-warganya. Akhirnya para penduduk itu tadi menarik kembali kata-kata mereka dan mempercayai si Adrian. Namun semuanya terlambat. It's too late. Usut punya usut, karena dimasukin ke rumah sakit jiwa Lorton itu tadi, Adrian ini akhirnya jadi gila. Ya masuk akal sih, soalnya kan dia nggak salah apa-apa dituduh kayak gitu. Jadi kan mesti stres, depresi, apalagi terus dikelilingi orang-orang seperti itu yang gitulah pokoknya. Jika dibebaskan pun si Adrian Malang ini nggak akan bisa hidup selayaknya remaja normal biasa. Dia nulis terlanjur ya. Dia menghabiskan sisa hidupnya di Lorton hingga akhirnya meninggal dalam kesengsaraan pada tahun 1953. Enggak diketahui penyebab kematiannya si Adrian. Ada yang mengatakan ia terkena serangan jantung, heart attack, saat sedang bermimpi. Mungkin saat itu, di malam itu dia bermimpi kejadian yang menimpa teman-temannya itu. Jadi kayak disturbing ya. Teringat-ingat terus sampai masuk ke mimpi. Atau mungkin yang lebih parahnya lagi, si Bunnyman itu menghampirinya. Pembunuhan sering terjadi di tempat itu. Setelah insiden pada tahun 1913, para penduduk akhirnya menghindari jembatan tersebut, ditinggalkan
abandoned. Kemudian mulai pada tahun 1943, 6 remaja berjalan di jembatan tersebut pada malam Halloween. Beberapa jam kemudian mereka bablas dengan cara yang sama dengan 2 kasus sebelumnya. Kemudian penyelidikan akhirnya dilakukan, namun lagi-lagi seperti yang udah-udah, nggak ditemukan petunjuk apapun. No clue. Kemudian pada tahun 1976 kejadian yang sama terjadi lagi. Kok ora berarti ratuan no Bunnyman? Iya no. Gitu. Iya no. Iya, Jangan-jangan tahun biru. berarti vampir ya, immortal. Dan di kejadian kali ini jumlah korbannya itu lebih sedikit ya, 3 orang. Satu-satunya insiden yang terjadi kembali setelah kejadian itu adalah di tahun 1987. Usut punya usut seseorang yang bernama Janet Charletier atau Charletier ya, tulisannya Janet Charletier, yang mana pada saat itu ia sedang menghabiskan malam Halloween di rumah temannya. Halloween akhirnya tiba kembali dan mereka berjalan-jalan untuk menghabiskan waktu setelah kantong permen mereka penuh. Akhirnya mereka sampai di jembatan Bunnyman sekitar pukul 11 malam, menunggu tengah malam datang. 1 jam lagi. Mereka menunggu sekitar 55 menit. Tengah malam menjelang datang. Kemudian si Mbak Janet ini merasakan hawa-hawa yang gimana gitu. Jadi dia ketakutan. Mereka saling bercanda mengenai si Bunnyman ini. Waduh. Saling mengerjai satu sama lain, melompat dari balik semak-semak dan berteriak untuk menakut-nakuti teman-teman yang lain. Dia udah agak sedikit paranoid tentang guyonan dari teman-temannya ini. Udah mulai nggak lucu ya. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Tengah malam pun tiba. Janet baru aja berjalan di bawah jembatan. Tiba-tiba lampu dinding di jembatan itu berkilat dengan cepatnya. Cecet, dan sangat-sangat terang. Usut punya usut, Mbak Janet ini merasakan sesuatu yang menyayat dadanya, padahal dia nggak melihat siapa-siapa di situ. Tapi untungnya akhirnya Mbak Janet ini berhasil kabur dari kejadian mengerikan tersebut, melarikan diri dari jembatan Bunnyman. Saking takutnya Mbak Janet ini langsung lari kocar-kacir sampai dia ini sedap menabrak terbentur oleh mayat yang digantung di situ. Dan akhirnya dia pun jatuh pingsan. Ketika Mbak Janet ini siuman, dia menyadari bahwa rambutnya ini berubah abu-abu sebagian, serta mengalami pendarahan yang cukup hebat. Cukup beruntung untuk Mbak Janet karena lukanya itu nggak terlalu dalam. Akhirnya dia pun pergi dan nggak akan pernah berniat untuk kembali lagi ke jembatan tersebut. Usut punya usut, Mbak Janet ini sering terlihat duduk di balkon rumahnya setiap pagi. Madek gitu ya. Merenggong ya. Masih kepikiran menatap ke arah jembatan Bunnyman dengan tatapan kosong. Kemudian sejak saat itulah kisah ini seperti tabu untuk diperbincangkan. Diam tak tersentuh. Wih, puisi nih. Tiap malam Halloween mungkin kita akan melihat para remaja berkumpul di sekitar jembatan. Kaula muda lah, kalian tahu. Berarti ini kaula muda generasi blue. Tetapi karena mereka mungkin udah tahu ya, udah aware, setiap beberapa menit sebelum menjelang tengah malam mereka ini pulang, membubarkan diri. Takutnya ya berakhir seperti ayam potong. Inilah dia mengenai cerita Bunnyman yang mana ia selalu muncul di malam Halloween. Kisahnya sendiri telah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Malam Halloween datang dan nggak ada apapun yang terjadi hingga tengah malam. Tadi barusan ngomong ayam potong, ayamnya gue jadi ngeri. Tepat sebelum tengah malam, seekor kelinci atau beberapa ekor kelinci akan memasuki jembatan. Tepat sebelum tengah malam, arwahnya yang nampak sebagai sinar redup akan berjalan melewati rel di jembatan. Ketika tepat tengah malam, arwahnya akan berhenti di tengah jembatan dan menghilang. Kemudian dia akan muncul kembali di bawah jembatan. Saat itulah dia akan berpijar di seluruh area bawah jembatan. Begitu terangnya sehingga kalian nggak akan mampu melihat sosok sebenarnya dari Bunnyman. Nah, di saat-saat itulah si Bunnyman ini akan mulai mengengkak-engkak kamu hingga ujung-ujungnya gantung ya saat kalian di ujung jembatan. Motifnya gitulah intinya. Ada kesenangan tersendiri. Seperti yang kita bilang tadi, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Set,
kayak ceritanya Mbak itu tadi, Mbak Janet. Oh. Nah itu dia tadi guys, cerita tentang Bunnyman. Tadi kok sepertinya dijelaskan juga arwah-arwah gitu, apa dia itu hantu atau arwahnya si itu tadi kan belum ditemukan. Tapi pertanyaannya dia belum ditemukan udah bablas atau masih hidup. Tapi sakti loh dia. Sakti. Oh, lo sakti maksudnya mengginikannya itu dalam sekejapan doang loh. Ya enggak sih? Apa nek orang masa sobat Mas? Nah, Lama loh itu, tahun 1906. nah, masuk akal. Kalau orang udah dari 1900-an loh. Kan, tapi kalau hantu atau entitas ya bisa jadi. Bisa jadi. Soalnya kan udah dari tahun segitu dong. Oh iya. Tapi again, lagi gimana menurut kalian tentang si Bunnyman ini? Menurut kalian Bunnyman ini apa? Tulis pendapat kalian di bawah. Dan juga apakah kalian mempunyai cerita-cerita yang lain, creepypasta lainnya mengenai si Bunnyman ini? Kalian juga bisa share di bawah. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada zona horor kali ini tentang Bunnyman. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Dan juga follow Instagram kita @barsilizon. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Jangan lupa juga tonton video kita yang ada di samping. Support kita terus agar kita semangat untuk buat video yang lebih creepy lagi untuk kalian semua. Klik juga yang ada di bawah. Dan jika kalian ada ide-ide yang menarik lainnya yang creepy-creepy tentunya langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon, atau kalian bisa langsung tulis di bawah. Kalau kalian lihat muka kita agak gimana gitu, kesemutan. Waduh, kameranya fokusnya kali. Terima kasih udah menonton video ini. Semoga kalian terhibur. See you in the next video dan